Ini kebun teh guys. Selatan kebun teh. Halo Pak. Woi. Sama Lala. Sabar. Persiapan nih guys. Boleh mama sing sepuh-sepuh boleh bareng saya. Kita boyong ke atas Jalan kaki apa anu? barang-barangnya. Ini Siapa guys? sama teman-teman semua. Sepuh-sepuh. Ya. Lokasinya masih jauh kan? Tahu. Ya. Halo. Yo, itu teman-teman kita semua itu guys. Iya. Tapi enggak bayar Ya. Enggak bayar. Oh iya. Sekarang ikuti anu. Teman-teman ya kita saya ini ya. Oh terima kasih. Ya. Loh, terima kasih loh, mana? Ini ribet sendiri guys. Ngatur posisi barang. Cukup Ya. di depan bisa. Atau bentar kamu itu lah. Kamu tuh orang toh. Iya, aku masih. Wes. Oke. Siap. Siap guys. Halo Pak Kris. Kita goyang Pak Kris. Saiki wong iki gelem guyu saiki guys. Wis gelem ngene-ngene guys. Wong iki ya Pak, goyang ya Pak, goyang. Halo guys. Oke, saya tahu. Kabeh putih aku dhewe. Oh, Lala iki ngejawe mlaku. Apa kamu tadi? Halo guys, kita di mana nih? Kebun teh. Halo guys. Tahu dong. Mari rombongan 1, rombongan 2. Ini ada onyet. Onyetnya bagi minum. Kita lagi jalan-jalan guys. Ini adikku. Om lihat lagi loh, Wonosari. Apa? Lihat loh Wonosari. Oh iya. Wonosari Gunung Kawi. Itu tuh. Itu ada hantu. Saknare adikku lek entah. Arek iki kaya arek ilang. Wobon. Loh. Halo guys. Jalan bertiga, yang satu obat nyamuk. Tinggal loh. Putar bentar ya, putar sekali ya. Bentar ya. Anaknya onyet lari-lari. Wih, oh. Ini kita sama gabung opa-opa, oma-oma.
Ini yang bagian penyemangat, guys. Ini masuk YouTube loh ya. Halo, Ma. Mantos, Ma. Untuk air. Halo guys, kita di mana ini? Mi, di mana Mi? Kebun teh Wonosari. Lawang. Rambutnya anyar kayak wong iki. Iya loh. Selebarnya anyar guys. Wah. So, kita kang dokumen guys. Namanya Popo Lala. Belum naik di mana? Motor lah. Ayo. Second. Ini apa tuh? Ini apa? Hotbon. Chip terbuka. Rilis. Yo iki wonge rek. Jenenge Pak Wahyu rek. Pak, lagi ngapain, Pak? Bagian pemeliharaan Lingkungan. Oke. Senang dan rela ya, Pak? senang dan enak hati kita. Ya enggak apa-apa di sini kan sebelum bodek ini dimulai aja kalau memang. Saya juga nggak nyangka ya Bapak Ibu kalau bisa bertemu di tempat ini. Ya, ini kayaknya acaranya nggak ada ya Pak Prayogo ya. Saya juga nggak tahu, kemarin baru dikasih tahu bahwa saya sama Mbak Ojek 10 BL gitu ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita dadak semua, kita berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita undang hadirat Tuhan datang di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sembah Tuhan dengan ucapan syukur kita yang luar biasa kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian besar anugerah.
Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kami semuanya sehingga kami boleh sampai di tempat ini dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat. Ini adalah anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dan sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami semuanya, sehingga kami semakin hari semakin mengerti akan rancangan Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus acara ini boleh dibuka. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya, semangat. Amin, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Beri senyum yang termanis, tercakap, terganteng kepada saudara seiman kita. Kasih salam Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Amin. Putri Raja.
Haleluya. Sudah capek berdiri Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Mari siap bersorak-sorai bagi Tuhan lagi. Kita mau menari untuk Tuhan karena kita percaya bila Allah ada di dalam diri kita, kita akan bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Tuhan. Sangat satu pujian bila haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, kita menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kita menari seperti dan menari. Kita menari, kita menari, kita menari seperti dan menari. Kita menari, kita menari, kita menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan tangan di atas Bapak Ibu. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Tunggu. Ini katanya kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau menari dengan Tuhan. Tetapi saya lihat lirik kanan, lirik kiri, kok isi nanti joget. Apa belum sarapan? Apa lapar? Wah ini Makan cilok. makan cilok. Masa karena lapar kita tidak mau semangat untuk menyenangkan hati Tuhan? Kita siap menyenangkan hati Tuhan? Amin. Kita mau berjokat lagi untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi bila roh Allah ada. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Tangan di atas, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Sudah mulai ngos-ngosan Bapak Ibu? Belum? Mau bergoyang lagi? Waduh. Kurang ternyata Mas. Oke, kita mau bergoyang lagi. Kita percaya ketika kita mengikut Tuhan, semakin hari semakin tambah heran.
duduk kembali Bapak Ibu. Aduh, mulai cari posisi PW ini. Boyok. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kini tiba saatnya, inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita mau merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Kita mau sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini, mengalir di tempat ini, menjamah setiap kita yang ada di sini.
Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh merasakan betapa besar kasih Tuhan kepada kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena kepandaian, kekayaan kami, tapi semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kalau kemarin kami baru saja memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau dari surga melihat kami yang ada di tempat ini. Engkau melihat kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu terus mau melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kami, yaitu melakukan segala kehendak Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari rumah kami masing-masing ke tempat ini, dan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sesungguhnya pujian dan penyembahan yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Karena itu ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang menyenangkan hati-Mu, memuji-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bersama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu. Ya, saya minta maaf pertama menyita waktu Bapak Ibu itu datang ke tempat ini. Ya, ada yang terpaksa ke sini? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Amin. Ya, jadi saya mau cerita sedikit sih. Kemarin itu istri saya cerita, tapi liburan panjang ini kemana katanya gitu. Ya ke gereja tanggal 9. Setelah itu kan libur Jumat sama Sabtu dan Minggu. Ya nggak tahu kemana. Mau keluar kota, mau jauh, pergi jauh kok. Ya kita mau Juli nanti ya. Juli nanti kita akan doakan Bapak Ibu kalau Tuhan mengendaki Juli kami akan ke Thailand menjemput anak saya yang besar di sana. Jadi saya dengan istri sama anak saya Lala mau ke sana. Ya. Dan akhirnya ayo Pi ke kebun teh gitu. Ya boleh ngajak uang gitu, oke gitu aja. Jadi kemarin itu langsung aja saya telepon Pak Tri, telepon beberapa teman, gimana kalau hari ini kita kebun teh. Dan puji Tuhan hari ini kita bersama-sama di tempat ini saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita terus belajar untuk bisa melakukan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya bilang sama beberapa teman, kalau biasanya kita ke pantai, sekali-kali kita kebun teh. Ternyata di antara kita banyak juga yang belum datang ke sini ya. Jadi akhirnya harus putar balik Pak Trisolo ya. Tapi semangatnya luar biasa ya. Akhirnya kita menikmati udara yang segar oleh karena Tuhan ini adalah Tuhan yang menciptakan segala hari ke langit bumi dan segala isinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2017 saya ke Israel bersama istri saya dan saya melihat di mana di Yesus mulai dilahirkan sampai naik ke surga. Di situ ada telapak kaki, bekas telapak kaki Yesus ya, naik ke surga ya. Dan Bapak Ibu sebelum ke Yerusalem yang baru, cobalah ke Yerusalem yang sekarang ini di sana ya. Nunggu nanti perangnya selesai kali ya. Jadi kita nunggu perangnya selesai. Nah, terima kasih teman-teman sudah hadir di tempat ini dan memang kita punya prinsip senang dan rela. Jadi bawa sayur ya senang dan rela, jalannya macet ya senang dan rela, kebablas ya senang dan rela gitu kan ya. Jadi nggak ada alasan bersungut-sungut ya, nggak ada alasan untuk mengeluh, apa sih adu-adu brene ya, dan sebagainya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Katakan amin. Jadi saudara, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu bukan cerita fiktif atau bukan cerita dongeng, tetapi itu adalah satu fakta. Nah, itu fakta. Jadi kita percaya bahwa di bawah kolong langit hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya. Nah,
Kalau kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Rasul Paulus ketika menyampaikan surat jemaat kepada Korintus yang pertama, menjumpai orang-orang yang melihat ketika Yesus naik ke surga, saudara. Jadi cerita tentang Yesus ini adalah sejarah yang tidak bisa dibantah. Ya, cerita yang tidak bisa kemudian dipalsukan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan untuk percaya kepadanya. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Kalau Tuhan yang memilih, pasti yang terbaik. Amin. Kita adalah orang-orang yang terbaik, saudara. Maka kita harus jaga kehidupan kita dengan baik. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ya, kenapa nggak tinggal di dunia saja bersama murid-muridnya? Ya. Nah, yang pertama Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40 begini. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mengapa Yesus naik ke surga? Yang pertama karena Yesus dari surga. Ya, Yesus dari surga. Yesus adalah contoh manusia surga. Yesus adalah prototipe manusia surga. Oleh karena itu kalau kita ingin masuk surga, maka lakukan apa yang Yesus lakukan. Memiliki karakter seperti Kristus. Jadi yang pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus berasal dari surga. Kita juga begitu, Bapak Ibu. Identitas kita adalah warga kerajaan surga yang Tuhan tempatkan di dunia sementara. Maka kalau kita asalnya dari surga, kalau nanti kita kembali ke tempat asal kita, yaitu di surga, saudara. Yang kedua, saudara, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Katakan Tuhan yang hidup. Katakan Tuhan yang hidup. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Artinya sampai hari ini Yesus ada. Ya. Bentuknya bisa roh, bisa segala yang bisa dipakai Tuhan untuk bisa menguatkan kita, mengingatkan kita, saudara. Jadi yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, saudara. Yang ketiga, Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan demikian. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Supaya pemulihan terjadi, saudara. Lewat siapa? Lewat kita semuanya. Ya, lewat kita semuanya. Ya. Jadi Yesus naik ke surga sedang melihat apa yang kita kerjakan untuk pemulihan umat manusia. Apa yang menjadi kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus saat ini menunggu pemulihan terjadi, saudara. Ya. Bagaimana caranya? Yang keempat dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu yang keempat, mengapa Yesus harus naik ke surga? Supaya kita menjadi saksinya. Saya setiap pagi doa sama istri, sama anak-anak saya, mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu, dan sebagai rasa syukur kami kepadamu, ya Tuhan Yesus, pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat, terang, dan garam bagi sama kami. Itu saya katakan setiap pagi, dan saya tahu konsekuensinya, saya harus siap diproses oleh Tuhan. Tapi ketika kita mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, maka Tuhan pasti akan memberikan kepada kita perlengkapan yang kita butuhkan, saudara. Maka jangan takut. Yesus naik ke surga, mengatakan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Yang keempat, supaya kita menjadi saksi
Tuhan, supaya kita menjadi alat Tuhan, supaya kita menjadi berkat terang dan garam bagi sesama kita. Yang kelima, saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena sedang menyediakan tempat untuk kita semuanya. Katakan amin. Katakan amin. Kalau hari ini kita masih ada, tempat kita belum selesai, saudara. Ya, belum selesai. Sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka sesungguhnya kehidupan itu yang benar adalah setelah kita mati. Di dunianya sementara. Maka jangan pernah kita ini merasa bahwa apa yang ada di dunia adalah kuasa kita. Kita tidak berkuasa apapun. Yang berkuasa hanya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi saksinya. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, supaya kita mengikuti jejak Yesus. Jejak yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-22. Jejak yang pertama ialah ia tidak berbuat dosa. Bisa enggak kita tidak berbuat dosa? Bisa, karena Tuhan menciptakan manusia untuk tidak berbuat dosa. Ya. Tuhan menciptakan manusia sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Bisa enggak kita tidak berbuat dosa? Bisa, saudara. Maka jejak yang pertama, jejak Yesus, ia tidak berbuat dosa. Yang kedua, jejaknya apa? Tipu tidak ada dalam mulutnya. Perkataan harus sama dengan perbuatan. Perkataan harus sama dengan pikiran dan hati kita. Jejak yang kedua, tidak ada tipu dalam mulutnya. Yang ketiga, jejaknya Yesus adalah ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ya, caci maki, umpatan, fitnah, ya. Mungkin kita dihina, mungkin itu kata-kata yang tidak baik, mungkin itu kata-kata yang kotor, itu kata-kata sampah, saudara. Kalau kita ini biji sebuah tanaman, ya, dan biji itu harus tumbuh dan kemudian berbuah, maka umpatan, cacian, makian, fitnah adalah sebuah kotoran dan sampah yang dibutuhkan oleh tanaman, dan tanaman itu akhirnya bertumbuh dan berbuah. Tanpa kotoran, tanpa sampah, maka tanaman yang tumbuh tidak akan bertumbuh dan berbuah, karena semua tanaman, termasuk tanaman di sekitar kita, teh ini, itu juga membutuhkan kotoran, membutuhkan sampah. Supaya apa? Supaya tumbuh segar, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, jejak yang ketiga, ketika dicaci maki tidak membalas dengan caci maki. Yang keempat, jejaknya apa, saudara? Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ya, banyak orang yang ketika terusik, ya, oleh kehidupannya kemudian mengancam. Gak gereja-gerejaan, gak komunitas-komunitasan, komunitas gak jelas. Ya. Saudara, kita tahu bahwa Yesus ketika menderita tidak pernah mengancam. Saya hanya membayangkan ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, yang lumpuh jadi berjalan, yang buta melihat, ya, kemudian yang sakit sembuh. Apakah ketika Yesus kemudian diberhadapkan oleh Pilatus, banyak orang yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Saya percaya bahwa mereka yang sudah disembuhkan oleh Yesus ikut mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Ya, apakah Yesus kemudian mengancam orang itu? Kamu sudah tak sembuhkan kok malah ikut menyalibkan, awas kamu. Enggak. Yesus ketika menderita tidak pernah mengancam satu orang pun yang ketika mengkhianati Yesus, termasuk Petrus, saudara-saudara, termasuk Yudas. Yesus tidak pernah mengancam. Makanya kita kalau mau ikut mengikuti jejak Yesus, jangan pernah mengancam ketika kita diproses. Jangan protes ketika kita diproses, saudara. Tetapi apa dikatakan? Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi kita hanya cukup mengatakan, Tuhan, saya nggak sanggup menghadapi persoalan ini. Banyak orang yang mencaci maki, banyak orang yang memfitnah, yang mengucilkan, yang meremehkan. Dikatakan apa? Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya, kita tidak punya hak untuk membalas. Kita tidak punya hak untuk membela diri. Yang punya hak untuk membalas dan membela kita adalah Hakim yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara.
Maka jangan pernah mengancam, jangan pernah menghakimi orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajarkan kepada banyak orang bagaimana Pak caranya supaya kita tidak berdosa, supaya tidak ada tipu dalam mulut kita, supaya kita tidak ada caci maki dengan membalas caci maki, supaya tidak mengancam ketika diproses. Yang pertama saya selalu mengatakan kita harus berdamai dengan diri sendiri. Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama sudah selesai dengan masa lalu. Jadi jangan pernah mengungkit masa lalu, jangan pernah mengusik masa lalu. Ya. Paulus mengatakan yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Betapa banyak orang memiliki satu persoalan karena selalu mengusik masa lalu, selalu mengungkit masa lalu. Akhirnya apa saudara-saudara? Hubungannya menjadi rusak. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama berdamai dengan diri sendiri adalah selesai dengan masa lalu. Ampuni mereka yang telah menyakiti kita, lepaskan pengampunan. Berkati mereka, sebut namanya, ya, dan berkati mereka. Maka kita sudah selesai dengan masa lalu. Orang yang selesai dengan masa lalu tidak takut masa depan, saudara. Jadi kalau ada orang yang takut masa depan, dia belum selesai dengan masa lalu, belum beres dengan masa lalu. Orang yang selesai masa lalu tidak takut masa depan, dia tidak takut, dia bisa menikmati masa kini. Nah, itu ciri orang Kristen, saudara. Ya, bagaimana dengan kita? Apa kita bisa menikmati hari-hari ini di saat kita mengalami situasi sulit, di saat kita mengalami pergumulan? Ya, selesai dengan masa lalu, tidak takut masa depan, menikmati masa kini. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya Pak supaya kita bisa mengikuti jejak Yesus? Ya, yang kedua jangan merasa paling benar. Ya, di mana-mana persoalannya karena ada orang yang merasa paling benar. Wong salah, ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah. Ya ta? Maka kalau di keluarga kita ada orang yang salah tapi tidak berani ngaku salah, tidak mau mengaku salah, siapa yang betah di rumah? Ada kebohongan, ada tipu dalam mulutnya, saudara. Maka jangan pernah merasa paling benar, tapi jadilah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan merasa paling penting. Ya, banyak orang sakit hati, kecewa karena apa? Merasa paling penting. Ketika kita tidak dipercaya, ketika kita tidak dipakai gitu, kita sakit hati. Lalu yang ketiga, jangan merasa paling memiliki. Semua milik Tuhan, katakan amin. Semua ini milik Tuhan, suami milik Tuhan, istri milik Tuhan, ya, rumah milik Tuhan. Apalagi pekerjaan milik Tuhan, usaha milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Tidak akan kita bawa nanti setelah kita mati, saudara. Maka banyak orang kecewa, sakit hati karena merasa paling memiliki. Itu kalau tidak gara-gara saya, tidak bisa itu. Dulu saya yang ngelatih. Itu ya kira-kira begitu ya. Ya, dulu saya yang memulai gitu ya. Begitu kita mulai tidak dipakai gitu, kita sakit hati, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan merasa paling benar, jangan merasa paling penting, dan jangan merasa paling memiliki. Ya, jangan merasa paling memiliki. Ya, suami istri kalau bertengkar, ya, kemudian suaminya berdoa, Tuhan, istriku adalah milikmu. Kalau mau ambil saja Tuhan, lebih cepat lebih baik Tuhan. Jangan seperti itu, saudara. Ya, memang semua milik Tuhan, tapi jangan paksa Tuhan mengambil miliknya. Amin. Nanti ada waktunya, saudara. Ya kan? Nah, pas tukaran seolah-olah kematian itu adalah solusi yang terbaik. Ya. Seolah-olah ini banyak hari-hari ini kasus membunuh dan dibunuh, ya. Banyak orang bunuh diri. Waduh, ngeri, saudara. Mereka punya Tuhan, punya. Mereka ada yang ke gereja. Tapi ketika mereka merasa memiliki atas kehidupan ini, ketika kemudian apa yang diinginkan tidak mereka dapatkan, mereka frustasi, akhirnya mereka bunuh diri. Terakhir kemarin saya dengar di jembatan Tunggul Wulung, Tlogomas, beberapa hari yang lalu ada mayat perempuan lompat dari jembatan. Ya, seorang mahasiswa. Ya. Ya, lompat jadi mayat begitu kira-kira. Nek mayat lompat lah, rumah hantu namanya. Ditemukan mayat yang katanya lompat dari bawah, dari atas. Pumbel, saudara.
Ya kan? Jadi karena jembatan Soekarno-Hatta itu kan dulu tempat favorit bunuh diri, ya kan? Tapi karena sekarang sudah dipagari tinggi gitu, akhirnya mereka pindah ke Tlogomas itu, ke Tunggul Mas. Oh, akhirnya bukan tempat lagi favorit gitu jadi. Iya betul itu. Kemarin itu saya dengar baca beritanya itu ada seorang mahasiswi kemudian lompat dan akhirnya mati. Saudara. Bagaimana nasib anak muda itu yang lompat, yang bunuh diri, saudara? Nah, ya jadi jangan merasa paling benar, jangan merasa memiliki, dan jangan merasa paling penting karena itu akan membuat kita kecewa, kita sakit hati, dan kita akhirnya jauh dari Tuhan, ya, jauh dari Tuhan, saudara. Maka sesungguhnya ikut Tuhan Yesus itu menyenangkan, katakan amin. Ikut Yesus itu menyenangkan, menggembirakan, jangan salah, saudara-saudara. Ya, lalu yang ketiga, bagaimana caranya? Kita harus belajar sepakat. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang dalam hati kita sepakat. Dalam pikiran kita, bulan depan mau ganti motor. Mulutnya Tuhan, kok Yehova Jireh pasti menyediakan uang untuk beli sepeda motor. Terus begitu amin, atine ngomong duwite sopo. Ora mungkin. Berapa banyak orang Kristen yang kemudian dimentahkan, dipatahkan setiap imannya oleh karena tidak sepakat. Baik perkataan, ya, pikiran dan hatinya. Maka mulai sekarang, saudara, mari kita belajar untuk sepakat, saudara. Ya, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati, sepakat. Ketika saya sepakat dengan istri saya dalam nama Yesus, kebun teh gak akan hujan, gak hujan. Dalam nama Yesus, kebun teh cerah. Tapi saya gak ngomong dalam nama Yesus, anginnya jangan gede-gede, gak ngomong gitu. Lupa lah. Saya lupa kalau sini anginnya gede, jadi saya lupa ngomong. Akhirnya anginnya ya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Terima kasih Pak Kukuh, teman kita alumni PS yang sudah juga bersama-sama dengan kita, ya, membantu menemani dan di loket tadi, Pak Kukuh. Terima kasih. Pak Kukuh ini alumni PS angkatan ke 24 ya, di YWI kemarin itu ya. 24 ya, Pak Kukuh ini alumni kebun teh. Jadi sudah pensiun Pak Kukuh ya. Ya, doakan Pak Kukuh. Pak Kukuh mau buka usaha, Bapak Ibu. Kita doakan sama-sama ya, supaya usahanya diberkati. Karena kalau lagi pensiun dia tanya kepada saya, apa yang saya kerjakan Pak? Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik ya. Pak Kukuh masih sehat, Pak Kukuh masih semangat, pasti akan Tuhan berikan jalan ya untuk bisa membuka usaha yang baru, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama karena Yesus berasal dari surga, yang kedua karena Yesus adalah Tuhan, yang ketiga supaya pemulihan terjadi, yang keempat supaya kita menjadi saksinya, yang kelima Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat untuk kita. Katakan amin. Itulah arti kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya, yaitu supaya kita berdamai dengan diri kita sendiri, supaya kita tidak merasa paling benar, paling hebat, paling baik, paling memiliki, paling penting, tapi semua adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus selalu sepakat antara perkataan, pikiran, dan hati kita. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain kalau dengan diri sendiri belum berdamai? Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus berdamai dengan diri sendiri, maka kita bisa menjadi pendamai bagi orang lain. Itulah yang dikatakan sukacita damai sejahtera senantiasa akan berlimpah-limpah atas hidupmu. Jadi arti dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah berdamai dengan diri sendiri, jangan merasa paling benar, paling hebat, paling penting, paling memiliki. Dan yang ketiga, arti kenaikan Tuhan Yesus adalah kita harus selalu sepakat ya, bahwa apapun yang terjadi kalau kita sepakat, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Nah, ini aja sharing saya. Setelah ini kita akan bagi kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti bisa ngobrol ya. Kemudian dari hasil diskusi nanti kemudian kita bisa saksikan bersama-sama di tempat ini untuk bisa ngobrol, karena di sini memang tempatnya menyenangkan. Lupakan sapinya, Pak ya. Lupakan kambingnya dulu lah. Lupakan tokonya ya. Lupakan wifi-nya, kabelnya ya. Apalagi ini ya, lupakan konternya ya, lupakan es tehnya Andre. Enggak ya, sebentar aja tapi di sini ya, jadi fokus ke sini ya. Jadi kita akan bagi kelompok, saudara-saudara, nanti akan dipandu oleh Pak Bagio. Kelompoknya itu masing-masing bagaimana Bapak Ibu? Kita pria sendiri, wanita sendiri, atau kita gabung? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa ya, sementara bisa ya? Sementara bisa,
nanti hasil dari diskusi kelompok, sharing, kemudian kita bisa sharingkan bersama-sama. Hari sekarang jam 11:30, nanti rencana kita makan jam 3 sore, saudara. Enggak. Enggak lah, enggak, kita makan nanti sekitar jam 6. Ya, oh Pak Bambang ngedangnya jam 3 sisuk mau subuh mulai ngedang gimana Pak Bambang ya. Durung sarapan, durung ngicipi ya gitu ya. Jadi kita apa yang ada di nanti yang ada di sana itu nanti setelah kita sharing selesai kita akan makan bersama-sama, kita sambil bisa ngobrol ya. Tentu masih ada waktu setengah jam lagi kita bisa sharing kelompok saudara-saudara dan kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Saya mau absen dulu satu persatu. Dari Celumprit angkat tangan. Tepuk tangan dulu dari Celumprit. Puji Tuhan. Dari Sumbersari. Puji Tuhan. Mewakili Kabupaten Sumbersari Pak Sukarsi ini. Dari Peniwen angkat tangan. Ini mewakili Kabupaten Peniwen. Dari Jambuer. Mewakili Jambuer. Dari mana lagi? Cangar. Iya, mewakili Kecamatan Cangar. Mana lagi ini yang belum saya sebut? Pak Ambar itu dari Sumberjo, angkat tangan Sumberjo. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ambar untuk segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Dari Wonokerto. Kabupaten Wonokerto, angkat tangan. Puji Tuhan. Ya, wah, dari belum tak takoni sampean kok ya. Dari Sewaru. Itu ada 300 orang ya. Kemudian dari Gria Permata Alam Karangploso. Ya. Ini Karangploso mewakili apa? Senior. Di ngomongin lansia gak enak, senior ya. Senior ya. Ini tokoh-tokohnya FBC ini ya. Ya, jadi Oma Andi ini coba lihat kacamatanya itu. Gimana Oma Andi? Dunia ini gelap apa terang? Gelap gulita. Dari GPA. Belum lagi yang saya sebut ini ya. Turen. Angkat tangan Turen. Nah ini Turen. Mana lagi yang belum saya sebut? Celumprit sudah. Gondang Legi. Gunung Kawi. Ya. Sinetron. Ya, Pak Nono. Kita diskusi. Saya panggil Sigit sama Seli maju ke sini. Enggak apa-apa. Sini, Mas Sigit. Saudara, ada anggota baru kita sekarang ini namanya Sigit sama Seli. Mereka mau menikah ya dengan segala apa tantangannya ya. Mereka akan kami dampingi saudara. Jadi